Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Daripada gabut, nonton video aku aja yuk. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi? Hah? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu dong, kan kita sering komunikasi. Mengenai komunikasi, kalau kita membicarakan teorinya, sebetulnya definisi dari komunikasi itu sangat banyak loh. Kenapa begitu? Kan komunikasi nggak ribet. Ya iyalah, karena banyak para ahli yang berpendapat mengenai arti dari komunikasi. Dan teori komunikasi itu juga nggak sembarangan loh. Nah, secara umumnya nih yang sama-sama kita ketahui, komunikasi itu merupakan suatu aktivitas untuk menyampaikan sebuah pesan ke orang lain atau lawan bicara kita, secara individu ataupun kelompok, guna memberi pemahaman suatu topik sehingga dapat dipahami bersama nantinya. Komunikasi juga bisa menggunakan simbol, tanda, ataupun kode-kode lainnya. Jadi untuk para ciwi-ciwi yang suka kasih kode, kalian gak salah kok. Kode juga termasuk komunikasi ya kan? Emang cowok-cowoknya aja yang gak peka, canda peka. Nah, kita lanjut yuk. Mengenai komunikasi, komunikasi itu ada dua jenis loh. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan lisan ataupun tertulis nih teman-teman. Kemudian, jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Pada video kali ini, aku bakal membahas mengenai komunikasi non-verbal. Komunikasi nonverbal ialah proses komunikasi di mana pesan disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata. Berbeda dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini biasanya menggunakan gestur tubuh ataupun menunjukkan sikap tertentu. Contohnya seperti tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, melakukan kontak mata, dan ekspresi lainnya. Nah, contoh penggunaan komunikasi nonverbal pasti kalian sering alami dong dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya dari aku, misalnya ketika kalian melihat seseorang yang menaruh dagunya di atas telapak tangan, berarti si doi nyaman tuh denger kalian cerita. Contoh lainnya yaitu ketika kalian melihat seseorang mengerutkan keningnya. Nah, berarti bisa dikatakan orang itu sedang mendengar sesuatu yang menjengkelkan tuh. Makanya, dalam komunikasi itu kita harus hati-hati kawan. Karena komunikasi itu tidak bisa diulang ataupun ditarik kembali. Dalam komunikasi nonverbal, pastinya kita harus tahu dong bagaimana cara menyikapinya. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke kalian mengenai 4 cara menyikapi komunikasi nonverbal. Disimak ya videonya. Untuk menyikapi komunikasi nonverbal, yang pertama itu menampilkan bahasa tubuh yang menunjukkan kenyamanan. Nah, sikap ini bisa kita gunakan ketika kita mengalami pertemuan dengan seseorang pertama kali. Saat kita bertemu seseorang, biasanya sikap ini sangat diperlukan loh, karena seseorang yang melihat kita pertama kali akan cepat menilai, entah itu dari segi fisik, cara berjalan, cara kita berdiri, cara kita duduk, dan bagaimana cara kita berbicara. Kesan pertama ini sangatlah penting dan akan menimbulkan persepsi banyak orang terhadap diri kita. Jangan sampai kita menunjukkan ekspresi cemas, karena audiens atau lawan bicara kita akan menyadari rasa cemas yang kita rasakan dan bisa membuat lawan bicara juga merasa cemas nantinya. Pada dasarnya nih, apa yang kita rasakan akan terpantul pada lawan bicara kita. Yang kedua, mengamati apa yang terjadi. Komunikasi nonverbal dapat melibatkan respon emosional. Contohnya, seperti kalian melihat air mata mengalir di pipi seseorang, atau kalian melihat seseorang yang meremas tangannya.
Nah, di situ terlihat jelas bahwa bahasa tubuh tersebut menyampaikan pesan tertentu. Dengan memahami gerak tubuh yang dibuat lawan bicara, kita bisa memberikan respon yang tepat dengan cara kita sendiri. Seperti membalasnya dengan pelukan ketenangan atau mengusap punggung lawan bicara kita dengan maksud menenangkannya. Next, yang ketiga, pertimbangkan perbedaan antara pernyataan verbal dan perilaku nonverbal. Jika ada perbedaan antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa tubuhnya, maka situasinya harus dipelajari dengan cermat. Diyakini bahwa tindakan lebih akurat daripada kata-kata loh. Makanya hati-hati ya dalam bertindak. Dan cara menyikapi komunikasi nonverbal yang terakhir adalah cari seluk-beluk dalam perilaku nonverbal. Maksudnya, melalui pengamatan yang cermat, seseorang dapat membedakan antara tindakan palsu dengan tindakan asli. Misalnya, senyum palsu dapat dibedakan dengan senyum tulus. Hal ini bisa dipelajari lewat materi atau bahasan mengenai bahasa tubuh manusia yang masih berkaitan dengan sisi psikologi. So, untuk yang suka bohong, bisa ketahuan nih. Oke deh, itu tadi pembahasan mengenai beberapa poin tentang cara menyikapi komunikasi nonverbal. Untuk teman-teman yang suka bidang komunikasi, wajib banget tahu nih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.